Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dan nanti dilanjutkan dengan menyanyikan lagu terkait dengan nasionalisme, yaitu kemerdekaan. Silakan Mas Amjad maju ke depan dipimpin untuk berdoa. Silakan. Sebelum belajar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin. Terima kasih. Semoga doa kita di pagi hari ini anak sekalian dikabulkan oleh Allah dan memudahkan kita untuk belajar pada pagi hari ini. Baik, tepuk tiga. Tepuk tiga. Baik anak sekalian, kita bersama-sama menyanyikan lagu terkait dengan kemerdekaan. Silakan Mas Amjad, tangannya nanti diangkat gini ya, biar kita lebih semangat. 1, 2, 3. 17 tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap membela negara kita. Tepuk tiga. Oke, terima kasih Mam Amjad, boleh duduk. Baik anak sekalian, sebelum Ustadz lebih lanjut, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Baik, siapa yang tidak masuk? Ada. Baik, saya absen dulu. Kenapa Mas Jidan sama Mas Aki? Pergi atau sakit? Oh, pergi ya. Udah, kita doakan yang sakit semoga lekas diberi kesembuhan dan yang bepergian dilancarkan semuanya ya. Baik, amin. Sekalian, hari ini kita akan belajar tema baru. Tema tentang bila bumi berhenti berputar, apa yang terjadi? Kiamat. Kiamat. Kenapa kiamat? Kalau bumi berhenti, ketika bumi berhenti akan terjadi bertabrakan dengan planet-planet yang lain. Maka saat itulah akan terjadi hari kiamat. Baik sekalian, sebelum Ustadz menyampaikan lebih lanjut, kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Kafirun. Paham ya? Kita sudah menemukan mad jaiz, sudah menemukan mad arid, dan kita sudah menemukan mad tabi'i. Bagaimana cara membaca panjangnya, berapa ketukan antara mad yang satu dengan mad yang lainnya. Nah, kemarin masih ingat apa makna yang terkandung dalam surat Al-Kafirun? Apa? Tidak boleh menyatukan agama. Bagus Mas Amjad. Kelompok sini, tentang apa kemarin pesannya dalam soal Kafirun? Silakan, siapa? Angkat tangan. Ada yang tahu? Pesan apa yang terkandung kemarin dalam surah Al-Kafirun? Apa? Toleransi. Jadi kalian kemarin sudah menemukan
makna yang terkandung adalah saling toleransi, saling menghargai. Nah, hari ini kita akan tema baru, yaitu tentang bila bumi berhenti berputar, atau yang sudah kalian sebutkan, yaitu akan terjadi kiamat. Apa yang kita akan pelajari? Satu, nanti anak-anak bisa dengan menelaah beberapa gambar dan video, nanti anak-anak akan semakin yakin bahwa kiamat itu memang betul-betul akan terjadi. Dan kita harus bersiap untuk mengumpulkan kebaikan, dan itu juga bagian daripada rukun iman yang keberapa? Ke-5. Yang ke-6 apa? Percaya pada qada dan qadar, atau yang disebut dengan takdir. Bagus. Kedua, nanti kalian akan menyaksikan video. Dengan video itu nanti kalian bisa mengimplementasikan pemahaman adanya hari akhir. Artinya anak-anak, nanti setelah kalian menyaksikan video, oh alam ini akan begini, oh nanti begini, berarti kita harus bersiap-siap diri mencari bekal sebelum kita itu tidak lagi diperbolehkan untuk beramal kebaikan. Berikutnya, nanti anak-anak bisa bermain tebak gambar dan menyebutkan nama-nama hari akhir. Jadi hari kiamat itu ada nama-nama lain. Nah, nanti kita tebak gambar. Dan harapannya nanti anak-anak bisa mengetahui. Berikutnya, melalui kegiatan berdiskusi, nanti anak-anak bisa menemukan nama-nama hari akhir dengan beserta artinya dengan benar. Jadi, oh kalau ini namanya ini, artinya ini. Sampai nanti kalian akan berdiskusi tentang tanda-tanda akan datangnya hari akhir. Baik, anak sekalian, silahkan kalian telaah satu persatu gambar yang ada di depan, dan nanti silahkan menyampaikan pendapatnya tentang gambar yang kalian pilih. Ya, silakan ditelaah. Gambar ke-1, ke-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, silakan dilihat. Sudah? Jelas dari sana gambarnya? Oke. Bagus. Ya, silahkan amati dan antum boleh bertanya atau menyampaikan pendapat apapun terkait dengan gambar yang anak-anak telaah yang ada di slide ini. Sudah? Sudah bisa sampai gambar terakhir? Sudah? Sudah? Halo, sudah? Oke, tepuk 3. Oke, siapa yang mau memilih satu gambar dan menyampaikan pendapatnya? Silakan. Ayo. Gambar manapun bebas, silakan. Mas Naub, silakan. Belum ada? Oke, silakan tulis di kertas. Pilih salah satu gambar dan silakan buat keterangan apapun terkait dengan gambar yang kalian pilih. Saya beri waktu 3 menit dari sekarang. Ya. Pilih salah satu gambar. Ya. Kemudian silakan tulis apapun keterangannya terkait dengan gambar itu. Nanti Ustadz tunjuk, nanti silakan dibaca apa yang kalian peroleh, data apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian simpulkan dari gambar yang kalian pilih. Silakan. Satu anak satu gambar. Tepuk 3. Baik anak sekalian, Ustadz sudah menampilkan beberapa gambar.
Dan kalian sudah menelaah dari gambar 1 sampai gambar yang terakhir. Baik, siapa di antara kalian yang ingin menyampaikan pendapat tentang gambar yang ada di slide? Silakan. Silakan, Mas. Gambar yang kedua. Ini kah? Oh, ini. Gambar tentang betul? Oke. Pertanyaannya, banjir itu bencana alam atau tidak? Ya? Baik, sip. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Bencana kekeringan. Apakah banjir dan kekeringan ini termasuk bencana alam? Ya. Oke, sip. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Silahkan. Terjadinya gempa bumi. Apakah ini bencana alam? Ya. Apakah ketika ada bencana gempa bumi, banjir ini, apakah ini bisa mematikan seluruh orang di dunia? Bisa? Ataukah hanya orang yang di daerah tertentu? Artinya ketika ada kekeringan, ya bisa membuat orang itu mati kelaparan, tapi hanya di daerah itu, ya kan? Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Gambar nomor 8. Ya, gambar mana ini? Angin lembut dari arah. Oh ya, gambar apa ini? Angin, ya. Angin lembut. Ada lagi yang lain? Terakhir, ada? Silakan. Gambar nomor berapa? Nomor 3. Bencana alam tsunami. Anak-anak sekalian, bencana ini sepakat ya, ini bencana. Kadang-kadang datangnya tidak terduga-duga. Tsunami kadang-kadang ada tanda-tanda tapi orangnya sudah terlambat di Aceh gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan biar kita selamat dari semua ini dan seandainya kita kena dampak bisa menjadi tetap orang-orang yang baik? Dengan cara apa? Tetap melakukan kebaikan. Itu ya. Baik, berikutnya. Nah, jadi kalian sudah menyampaikan pendapat tentang gambar-gambar tadi. Berikutnya, anak sekalian, jadi banjir, gempa bumi, tsunami itu adalah kiamat kecil. Paham? Apa kiamat kecil itu? Bencana alam. Contohnya apa? Banjir, tsunami, gempa bumi. Kenapa dikatakan kecil? Karena bumi ini tidak hancur, hanya sebagian. Tapi kalau sudah kiamat sesungguhnya, maka bumi itu akan gitu ya. Baik, telaah yang kedua, silakan dilihat gambar berikut ini dan nanti silakan disimak ya. Oke. Silahkan dituliskan dari video tadi. Apa yang dituliskan tentang gambaran kiamat yang kalian lihat tadi? Silahkan ditulis. Tentang video tadi, apa yang kalian dapat
ambil. Ya, tuliskan yang berkaitan dengan video tadi. Data apa yang dapat kalian tuliskan? Ya. Kalau yang tadi kan bencana alam, sifatnya lebih daerah-daerah tertentu. Kalau yang tadi kan ketika bumi ini bertabrakan dengan planet, nah semua sudah hancur. Sudah? Ada yang sudah selesai? Ya, nanti Ustaz tunjuk untuk dibacakan ya. Tepuk 3. Oke, anak sekalian, kalian semua sudah menyaksikan gambar yang pertama dan video. Oke, siapa yang mau menyampaikan apa yang sudah diperolehnya terkait dengan video tadi? Silakan, angkat tangan. Silakan. Ya, silakan. Apa yang diperoleh? Hari kiamat akan terjadi, ada 70 tanda kiamat akan datang. Jika hari kiamat seluruh alam semesta akan hancur. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Ada lagi yang sini mau membacakan hasilnya? Tinggal membacakan. Ayo. Atau kelompok yang sini, silakan. Ketika hari kiamat, bumi akan berhenti berputar dan bumi akan bertabrakan dengan planet lain. Oke, terima kasih. Ketika akan terjadi kiamat, bumi itu berhenti dan bertabrakan dan mengakibatkan apa? Kehancuran. Bagus. Tepuk 1, tepuk 2. Baik anak sekalian. Nah, sekarang kita tebak gambar, gitu ya. Nggak usah takut dengan gambarnya ya. Setelah kalian melihat gambar, setelah menyaksikan video dan menelaahnya dan menyimpulkannya, baik, ayo kita buka bersama-sama. Nanti ditulis di rangkuman antum ya, ditulis. Nanti saya tunjuk untuk membacakan. Saya tunjuk. Yang nggak saya tunjuk atau angkat tangan. Gambar 1. Hari dibangkitnya manusia dari alam kubur. Hari apakah itu? Angkat tangan, silakan. Yaumul Ba'as atau Yaumul Ba'si. Nah, silakan ditulis. Sip. Jadi hari dibangkitnya manusia dari alam kubur disebut hari apa tadi? Yaumul Ba'as atau Yaumul Ba'si. Sip. Sudah? Sudah ditulis? Ditulis biar enggak lupa. Gambar kedua. Hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Hari apakah itu? Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar. Sudah? Oke. Gambar ketiga, hari ditimbangnya amal. Silakan. Ya. Hari ditimbang. Yaumul Mizan. Yaumul Mizan. Ditimbangnya amal. Pakai kalkulator. Hari dihitungnya amal. Siapa? Yaumul Hisab. Sip. Hari dihitungnya amal. Gambar ke-4, ke-5, hari dibalasnya amal. Ayo,
Hari apa? Ayo. Kan amal manusia nanti dibalas, baik dengan baik, buruk ke neraka. Yaumuddin, hari pembalasan. Atau lebih mudah, yaumul jaza. Jazakumullah, semoga Allah membalasmu. Nah, begitu kan? Sering mendengar kata jazakumullah kan? Nah, jadi yaumul jaza, hari dibalasnya amal. Terakhir, aduh, kenapa dulu saya tidak berbuat baik? Hari apa? Penyesalan. Ayo, yaumul. Ini sudah yaumul ba'si, ini sudah yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul jaza. Penyesalan. Yaumul kiamat. Hari kiamat itu hari hancurnya alam semesta. Kalau hari penyesalan, enggak tahu? Yaumul hasaroh. Hasaroh. Yaumul hasaroh, hari penyesalan. Penyesalannya bagaimana? Menyesal tidak berbuat baik atau menyesal hasaroh. Hasaroh. Yaumul hasaroh. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke. Siapa yang bisa membacakan nama-nama hari akhir dengan artinya, angkat tangan. Nama-nama hari akhir beserta artinya dengan tepat, angkat tangan. Ya, silakan. Ada yang berani? Silakan Mas Amjad. Kelompok sini habis ini ya. Nah, silakan dibaca. Yaumul Ba'ats, hari. Enggak boleh lihat ke sana. Ayo. Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Boleh. Yaumul Mahsyar, hari di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Oke. Yaumul Mizan, hari di mana amal manusia ditimbang. Oke. Yaumul Hisab, hari di mana amal manusia dihitung. Oke. Yaumul Jaza, hari di mana amal manusia diperbalaskan. Oke. Terakhir. Yaumul Hasyar, di mana hari penyesalan. Oke, sip. Terima kasih Mas Amjad. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, Ustadz tunjuk. Hari dibangkitkan manusia dari alam kubur disebut hari Yaumul Ba'si. Oke. Hari di mana manusia menyesal disebut hari Yaumul Hasyar. Oke. Bisa dihafal? Silakan dibaca. Yaumul Ba'si, hari Yaumul Mahsyar, hari Yaumul Hisab, hari Yaumul Mizan, hari. Kira-kira biar mudah dihafal pakai lagu apa ini? Yaumul Ba'si, hari berbangkit, itu lagu apa? Hah? Nah, sudah mulai bisa melakukan. Gimana Mas? Ayo. Yaumul Ba'si, hari berbangkit. Yaumul Mahsyar, hari Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Hisab, hari Oke, 1, 2, 3. Yaumul Ba'si, hari berbangkit. Yaumul Mahsyar, hari berkumpul. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Mizan, hari timbangan. Bawahnya 1, 2, 3. Yaumul Jaza, hari
Antum bisa loh. Sip. Oke. Bersama-sama yang kompak. Nanti jika ada yang nggak ikut, Ustadz suruh ke depan untuk melakukan sendiri ya. Oke, 1, 2, 3. Yaumul 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 Hisab, Yaumul Jaza, hari pembalasan, Yaumul hari penyesalan, itulah nama Yaumul Qiyamah, hari hancurnya alam semesta. Oke, kelompok sini yang putih, kelompok sini yang merah. 1, 2, 3. Yaumul terus Yaumul Hisab, hari perhitungan, Yaumul Hisab, hari nikmatnya amal. Lanjut. Yaumul Jaza, hari pembalasan, Yaumul Hasrah, hari penyesalan, itulah nama Yaumul Qiyamah. 3. Baik, anak sekalian, kalian sudah mengetahui nama-nama hari akhir. 1, Yaumul Ba'si. Hari apa itu? Hari berbangkit, yaitu manusia dibangkitkan dari alam kubur. Yaumul Mahsyar. Hari apa itu? Hari berkumpul, manusia dikumpulkan di padang mahsyar dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti. Kemudian hari hisab, hari dihitungnya amal kebaikan, dihitung 1, 2, 3 ya. Kemudian Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal pakai timbangannya Allah, berat mana kebaikannya atau keburukannya. Kemudian Yaumul Jaza, diberi balasan. Oh, timbangannya bagus, hitungannya sedikit tapi berat, masuk surga. Oh, banyak tapi ringan, dosanya sedikit tapi berat. Oh, masuk ke neraka. Kemudian Yaumul Khasarah, penyesalan. Setelah diberi balasan di surga, dia menyesal. Ya Allah, kok di surga ini? Kenapa tidak di surga bersama Nabi? Kemudian menyesal lagi. Ya Allah, kenapa saya masuk neraka? Gitu ya. Ada. Kemudian Yaumul Kiamat, itu adalah hari di mana alam ini akan hancur diganti dengan alam yang lain. Ada pertanyaan dari sini? Silakan. Saya beri kesempatan 2 pertanyaan. Silakan. 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 Kenapa pertimbangannya pakai timbangan bukannya Allah mengetahui ya? Sip, pertanyaan bagus. Kenapa amal manusia ditimbang? Bukankah Allah Maha mengetahui? Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Yang manusia yang masuk surga, apakah ada hari penyesalan? Ya, Ustadz, apakah di surga manusia ada penyesalan? Baik, pertanyaannya bagus. Cukup dulu ya. Oke, anak-anak, kenapa Allah itu kemudian menimbang amal kebaikan manusia? Bukankah Allah mengetahui? Iya. Ya, amal manusia akan ditimbang. Mengapa? Ada yang tahu? Ya. Yang pertama, ingat-ingat. Amalan manusia itu dihitung. Hitung itu berkaitan dengan apa? Jumlah. Ya kan? Kalau timbang berkaitan dengan berat. Kenapa Allah kemudian harus dihitung dan ditimbang di depan orangnya? Bukankah Allah Maha tahu? Biar kamu tidak bingung. Misal gini, antum pulang terus tak kasih hadiah sepeda, pasti kamu tanya, kenapa ini Bu saya diberi sepeda? Pasti gitu kan? Tapi beda dengan begini, Mas Gani selamat, hasil pasmu 100 semua, maka ibu beri hadiah. Dia kaget apa enggak?
Kaget. Kagetnya itu balasannya wah sepeda gitu ya. Tapi dia tahu dia diberi sepeda karena, atau sebaliknya, kamu pulang terus kamu tak pukul, pasti kamu bertanya, kenapa dipukul? Beda dengan gini, Mas Gani mohon maaf, ayah kecewa dan ayah akan memukul kamu karena kamu sudah mencuri. Dia terkejut apa enggak? Lah sama dengan orang beriman, nak. Ketika amalnya dihitung, oh ketemu begini-begini. Kenapa kok ditimbang? Karena ada amalan yang sedikit tapi beratnya lebih berat amalan itu dibanding bumi. Tahu kalimat apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Itu kan dihitung satu kan? La ilaha illallah satu. Tapi kalau ditimbang itu melebihi beratnya bumi. Nah itu gitu. Sama antum bilang begini, oke, saya akan menyembah Tuhannya orang Kristen. Itu kan kalimat ringan. Tapi kalau ditimbang itu melebihi beratnya bumi. Nah, maka ditimbang untuk mengetahui jumlah dan untuk mengetahui beratnya, biar gak kaget. Kemudian pertanyaan kedua, gitu ya. Kenapa? Apakah orang di surga akan menyesal? Iya. Setelah dia bersenang-senang, nanti dia akan bertanya-tanya. Tanya, ini di mana? Menyesalnya adalah kenapa dulu cuma sedekah sedikit, kenapa cuma sholatnya begini, kenapa enggak begitu. Jadi dia menyesalnya itu dia mampu melakukan kebaikan yang lebih tapi tidak dilakukan, sehingga surganya dia nah gitu ya. Karena kenikmatan yang sesungguhnya adalah jika antum bersama keluarga dan bisa bersama para nabi dan para sahabat. Itu kan nikmat luar biasa. Gitu ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke. Berikutnya anak sekalian, silahkan membuat resume. Resume itu ini. Silakan buka buku paket PAI, tulis 2 macam hari kiamat itu apa saja. Tahu ya? 2 nama lainnya, tanda kecil dan tanda besar, hikmah. Yang ini ini sudah, tinggal mencari poin 3 dan poin 4. Oke, buka buku paket kalian. Silahkan dari sekarang. Ustadz beri waktu 5 menit. Cari tanda kecil dan tanda besar. Dan apa hikmahnya kalian percaya adanya hari akhir. Buka buku paket bab tentang jika bumi berhenti berputar. Silakan. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Tepuk 3. Baik anak sekalian, kalian sudah membuat resume ya tentang hari akhir. Maka silakan anak-anak berpasangan dengan teman sebelahnya untuk saling membacakan hasil dari resumenya dengan cara bergantian. Ya, satu membacakan apa, satunya lagi apa, saling melengkapi biar pemahaman kalian semua semakin utuh. Oke, saya hitung sampai 3. Silakan berhadap-hadapan dengan teman sebangkunya dua-dua. Mulai hadap kanan kiri, gerak. Kanan kiri, hadap kanan kiri. Nah, tidak boleh serong, hadap kanan kiri. Nah, oke, silahkan saling berbicara yang bagus, yang enak tentang hari kiamat yang kalian sudah ketahui ya. Saya beri waktu 3 menit. Yang pertama, yang sebelah kanan yang bercerita ke sebelah kiri. Yang kanan sini ya. Yang menghadap ke timur bercerita dulu. Mulai 1, 2, 3.
cukup? Silakan menghadap ke depan lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Oke, terima kasih anak-anak sudah saling berdiskusi dengan temannya tentang hari akhir. Ya. Sebelum Ustadz lebih lanjut, ayo kita sebutkan dulu bersama-sama dengan cara bernyanyi nama-nama hari akhir. 1, 2, 3. Yaumul Masyar, hari berkumpul. Yaumul Yaumul Mizan, hari hitung. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yaumul Hasarah, hari penyesalan. Itulah nama Yaumul Qiyamah, hari hancurnya alam semesta. Baik anak sekalian, kita sudah belajar tentang Yaumul Qiyamah. Oke. Berikutnya anak sekalian, saat kalian ya menelaah tentang gambar-gambar bencana alam, saat kalian mendiskusikan tentang video ilustrasi tentang hancurnya alam semesta. Halo? Sudah? Oke. Saat kalian mendiskusikan ilustrasi tentang hari hancurnya alam semesta, kemudian mendiskusikan tentang tanda-tanda kiamat kecil, tadi adalah satu, banyak beribadah, memperbanyak amal soleh. Tolong itu dilakukan. Jika kalian mampu beribadah, menghindari dosa, kalian akan beruntung. Dan jika kalian tidak mampu, maka kalian akan menyesal. Begitu ya? Baik. Di pertemuan berikutnya kita akan lebih mendalami terkait dengan tema yang sama, dan hari ini ayo kita tutup belajar hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Ketua kelas silakan.